Hai, sahabat semua, kali ini kita akan membahas sejarah tentang Kerajaan Kutai. Wah, pastinya sudah tidak asing lagi ya, sobat. Apalagi mengingat waktu kita SMP maupun SMA dibahas materi tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kutai. Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu tertua yang terletak Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan yang terjadi. Yuk, sahabat kita simak lebih lanjut pembahasannya di bawah ini. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah Kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. Maharaja Kudungga, bergelar Anumerta Dewa Warman, sebagai pendiri. Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Maharaja Mulawarman, sebagai raja yang terkenal. Maharaja Marawijaya Warman. Maharaja Gajayana Warman. Maharaja Tunggawarman. Maharaja Jayanaga Warman. Maharaja Nalasinga Warman. Maharaja Gadingga Warman Dewa. Maharaja Indra Warman Dewa. Maharaja Sangga Warman Dewa. Maharaja Chandrawarman. Maharaja Sri Lanka Dewa. Maharaja Guna Parana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama yang kemudian digantikan oleh anaknya, Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya, selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa kemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. 2. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat serta bijaksana. Secara jelas isi prasasti Yupa tersebut adalah, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya, hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. 3. Aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam, membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana.
Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. 4. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan ini runtuh, pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga Kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu bantu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya, Wamsekerta. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Kutai Martadipura, Mulawarman, berdirilah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini berdiri Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Namun, saat ini letak kerajaan tersebut diketahui hanya tersisa semak belukar dan makam kuno yang dipercaya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanegara disebut juga dalam hikayat Raja-Raja Pasir dan Kitab Pararaton. Selain itu, cerita masyarakat tentang kerajaan ini dituangkan dalam buku Salasila Kutai, yaitu sebuah buku atau kitab dengan bahasa Arab Melayu untuk mengisahkan kehidupan raja-raja pada masa itu. Kisah kerajaan Kutai dimulai dari seorang kepala suku jahitan layar yang memiliki masalah karena belum dikaruniai keturunan setelah lama berumah tangga. Kemudian ia mendapat bola emas secara ajaib yang di dalamnya terdapat anak laki-laki. Lantas anak itu diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu yang bersamaan, kepala suku Hulu Dusun juga menemukan seorang anak perempuan yang berada di atas bui Sungai Mahakam. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Karang Melenu atau Putri Junjung Bui. Kedua anak tersebut, yaitu Aji Batara dan Putri Melenu setelah dewasa menikah dan melahirkan seorang keturunan. Keturunannya ini adalah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Aji Padukanira. Setelah anaknya lahir, Aji Batara akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Sayangnya, karena ditinggal terlalu lama, Putri Melenu tak tahan hidup sendiri, sehingga menyeburkan dirinya ke Sungai Mahakam. Setelah kepulangannya, Aji Batara bersedih hati mengetahui istrinya telah tiada. Akhirnya ia melakukan hal sama dengan menceburkan dirinya ke Sungai Mahakam seperti istrinya. Setelah kedua orang tuanya tiada, Aji Padukanira menjadi raja yang sah kedua untuk memimpin Kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Padukanira pun akhirnya menikahi seorang putri yang bernama Putri Padukasuri. Dari perkawinannya ini lahirlah keturunan yang berjumlah 7 orang anak, yaitu diantaranya 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Diketahui bahwa istrinya tersebut merupakan keturunan Kerajaan Kutai Martadipura, Mulawarman. Ia merupakan anak dari Raja Guna Pranatungga, keturunan dari generasi ke-20. Setelah menikah, namanya dikenal dengan Putri Padukasuri, sedangkan nama aslinya adalah Indra Perwati Dewi. Salah satu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat kekuatan politik kerajaan. Namun,
Banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan ini hanya untuk menghindarkan perselisihan antara kedua kerajaan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Maharaja Sultan. Untuk memperluas ilmu serta kekuasaannya, Maharaja Sultan pergi ke Majapahit untuk menimba pengetahuan. Setelah kepulangannya dari Majapahit, Maharaja Sultan menikah dengan Aji Padukasari dan dikaruniai anak yang bernama Mandarsyah. Tak berlangsung lama, akhirnya kepemimpinan ayahnya ini diserahkan kepada anak tersebut, yaitu Raja Mandarsyah. Pada usia 4 tahun, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai raja setelah beranjak dewasa sebagai pewaris tunggal yang sah. Namun, Raja Mandarsyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya, sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Tumenggung Bayabaya, hingga akhir kepemimpinan yang terus berganti dengan penerus-penerus baru. Silsilah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang memiliki silsilah panjang. Hal ini juga dikarenakan perembangan dan transisi masa perubahan keyakinan, yaitu Hindu ke Islam. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikenal dengan kesultanan. Berikut adalah silsilah kepemimpinan Kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 1300 sampai tahun 1325 Masehi. Aji Batara Agung Padukanira tahun 1325 sampai tahun 1360 Masehi. Maharaja Sultan tahun 1360 sampai tahun 1420 Masehi. Raja Mandarsyah tahun 1420 sampai tahun 1475 Masehi. Pangeran Tumenggung Bayabaya tahun 1475 sampai tahun 1545 Masehi. Raja Mahkota tahun 1454 sampai tahun 1610 Masehi. Aji Dilanggar tahun 1610 sampai tahun 1635 Masehi. Pangeran Sinum Panji Mendapai Martadipura tahun 1635 sampai tahun 1650 Masehi. Pangeran Dipati Agung I Martadipura tahun 1650 sampai tahun 1665 Masehi. Pangeran Dipati Majakusuma I Martadipura tahun 1665 sampai tahun 1686 Masehi. Aji Ragi Gelar Ratu Agung tahun 1686 sampai tahun 1700 Masehi. Pangeran Dipati Tua I Martadipura tahun 1700 sampai tahun 1710 Masehi. Pangeran Anum Panji Mendapai Martadipura tahun 1710 sampai tahun 1735 Masehi. Sultan Aji Muhammad Idris tahun 1735 sampai tahun 1778 Masehi. Sultan Aji Muhammad Aliyeddin tahun 1778 sampai tahun 1780 Masehi. Sultan Aji Muhammad Muslihuddin tahun 1780 sampai tahun 1816 Masehi. Sultan Aji Muhammad Salehuddin tahun 1816 sampai tahun 1845 Masehi. Dewan Perwalian tahun 1845 sampai tahun 1850 Masehi. Sultan Aji Muhammad Sulaiman tahun 1850 sampai tahun 1899 Masehi. Sultan Aji Muhammad Alimuddin tahun 1899 sampai tahun 1910 Masehi. Pangeran Mangkunegoro tahun 1910 sampai tahun 1920 Masehi. Sultan Aji Muhammad Parikesit tahun 1920 sampai tahun 1960 Masehi. Nah sahabat, setelah membaca pembahasan di atas, tentunya kita semakin tahu ya sejarah panjang dari Kerajaan Kutai. Seperti yang telah kita baca sebelumnya, Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letaknya di Kalimantan Timur, dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga, seorang yang pada awalnya dianggap sebagai kepala suku. Seiring berjalannya waktu, penerus kerajaan Kutai, yaitu anak Kudungga yang bernama Aswawarman membentuk sistem kekerajaan di Kutai. Hingga masa kejayaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman, salah satu anak dari Aswawarman. Semua kisah serta peninggalan Kutai diceritakan dalam tugu batu yang disebut Prasasti Yupa. Akhirnya Kutai Mulawarman runtuh di tangan Kutai Kartanegara. Nah, sobat, tuntas sudah pembahasan kita mengenai kerajaan Kutai. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung video ini dengan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.